Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan salah satu kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah, tentang kerinduannya yang teramat dalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah begitu lamanya Bilal bin Rabah berada di Syam sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada suatu malam, Bilal bin Rabah sang muazin itu pun bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alangkah keringnya hatimu wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu wahai Bilal. Sudah lama engkau tidak mengunjungiku, sudah lama engkau tidak berjumpa denganku. Tidakkah ada rasa rindumu terhadapku wahai Bilal?" Dan Bilal bin Rabah pun terbangun dari tidurnya dan berderailah air matanya. Kemudian ia menangis dengan sangat keras, dan seluruh saudara-saudara Bilal bin Rabah berkata kepada Bilal, "Ada apa wahai Bilal? Ada apa engkau ini wahai Bilal?" "Wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah katakan betapa gersangnya hatiku, betapa matinya hatiku ini karena aku tidak lagi mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut sekali wahai saudara-saudaraku, kalau Rasulullah pergi meninggalkan diriku. Mungkin sudah saatnya engkau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahai Bilal." Akhirnya Bilal bin Rabah pun langsung mengambil ontanya dan memacu ontanya untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang perjalanan, ia menembus siang dan malam. Ia menembus panas dan dingin. Tak terasa derayan air matanya terus bercucur. Ia merasa begitu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bilal sudah sampai di kota Madinah, ia melihat bukit Madinah dan semakin berteteslah air matanya. Dan ketika memasuki pintu gerbang Madinah, maka Bilal bin Rabah pun melihat di setiap sudut kota Madinah. Bilal melihat ada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap bangunan kota Madinah ada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Ada kenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka Bilal pun semakin kencang dalam tangisnya. Setelah sampai di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, air matanya semakin deras, dan ketika ia sampai ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia pun mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya Nabi Allah." Bilal bin Rabah tidak lagi sanggup membendung air matanya. Ia pun begitu rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang yang menepuk pundak Bilal bin Rabah dan berkata, "Engkau sudah kembali lagi di sini wahai Bilal?" Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Dia melihat sahabat Abu Bakar Siddiq. Bilal pun memeluk Abu Bakar dengan sangat kencang. Sementara di sisi Abu Bakar ada Umar bin Khattab. Dan kemudian Bilal pun menangis. Bilal mengatakan, "Abu Bakar, aku takut sekali wahai Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku. Rasulullah mengatakan hatiku gersang, hatiku kering, hatiku telah mati karena aku tidak mengunjungi Rasulullah. Aku takut Rasulullah meninggalkanku wahai Abu Bakar." Bilal bin Rabah terus menangis hingga ia pun menyeka air matanya, dan Abu Bakar Siddiq pun mencoba untuk menenangkannya. Abu Bakar pun mengatakan, "Wahai Bilal, air mata yang turun karena rindu Rasulullah tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah, dan kau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Bilal bin Rabah kembali memeluk Abu Bakar Siddiq. "Betapa aku rindu kepada Rasulullah wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar Siddiq pun berkata kepada Bilal, "Bilal, kumandangkanlah azan lagi." "Azanlah wahai Bilal." "Tidak Abu Bakar, aku tidak akan pernah sanggup melakukan itu." Datanglah dua anak kecil yang tampan. Mereka mendatangi Bilal. Mereka adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.
cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memeluk Bilal dan kemudian mengatakan, "Wahai kakek Bilal, kami cucu-cucu Rasulullah, kumandangkanlah azan. Kumandangkanlah azan lagi, wahai kakek Bilal. Betapa kami rindu mendengarkan suaramu, wahai kakek Bilal." Bilal pun menatap wajah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah. Bilal bin Rabah pun memeluk keduanya, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah. Dan pada akhirnya Bilal pun mengatakan, "Baik, aku akan mengumandangkan azan." Semua orang pun sudah berkumpul di dalam masjid untuk bersama-sama melakukan sholat berjamaah dan mendengarkan azan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum. Laki-laki hitam ini pun mulai memecah barisan, dan orang-orang melihat Bilal. Mulailah orang-orang melihat Bilal mulai menangis, mulai menetes air mata mereka, karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah mulai berjalan dan air matanya mulai menetes. Kemudian ia mulai naik ke atas menara. Bilal mencoba melihat pandangannya ke bawah, karena biasanya sebelum Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, ada Rasulullah di sana. Tapi ia tidak melihat Rasulullah. Ia pun kemudian mengumandangkan azan. Maka bahunya pun bergoncang. Ia tidak kuat sebenarnya. Ia pun mulai mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," dengan suara yang gemetar. Lalu apa yang terjadi? Seluruh orang yang berada di dalam masjid pun bergemuruh tangisan mereka. Mereka merasa rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Bilal bin Rabah pun kembali melanjutkan azannya, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan semua orang yang ada di kota Madinah datang berbondong-bondong menuju masjid, dan mereka mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kembali ke tengah-tengah mereka dan berkata, "Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali?" Suara azan Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang mengatakan, "Tidak, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat." Ini hanya suara Bilal saja. Orang-orang yang ada di masjid kembali menangis, dan Bilal pun kembali melanjutkan azannya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dan Bilal pun jatuh pingsan. Bilal tidak kuat untuk mengucapkan nama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Bilal tersadar dari pingsannya, ia pun berkata, "Lanjutkan azannya, aku tidak tahan, aku tidak bisa." Kemudian Bilal bin Rabah akhirnya pergi meninggalkan kota Madinah yang penuh dengan kenangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat.